kepada apa yang sudah dilakukan HighScope sebenarnya. Tapi pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa apresiasi saya, terima kasih saya, karena di saat jam 7 di mana sekolah-sekolah udah pada tutup, udah pada gelap, Bapak Ibu, guru-guru kita masih ada di sini karena kita datang ke sini for the best of our students and children. Ya. Oke. Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang learning culture-nya HighScope. Tadi mungkin sudah dipaparkan oleh Pak Iwan contoh-contoh proyek yang sudah dilakukan anak-anak kita melalui project based learning yang kita lihat tadi. Namun sebenarnya semua itu, desain tersebut itu secara sistematis kita godok di dapur HighScope dengan mengimplementasikan hal-hal yang kita anggap sebagai pembelajaran abad 21. Mungkin Bapak Ibu pernah baca artikel di internet, itu sudah digembar-gemborkan pembelajaran 21 seperti ini, seperti ini. Nah, saya akan memaparkan sebenarnya dari hasil-hasil riset tersebut kita godok kembali. Pada dasarnya, oke, kita lihat faktanya sekarang. Kita tuh lagi ngapain sih sebagai orang tua, sebagai pendidik dalam menyiapkan anak-anak kita? Faktanya sekarang yang ada adalah kita tuh sedang mempersiapkan anak-anak kita to solve problems we don't even know are problems yet. Ya. Kedua, for jobs that don't yet exist. Mungkin Bapak Ibu teringat tahun 80-90 ketika kita kuliah, ayah ibu kita selalu menyarankan, "Nak, sebaiknya Anda masuk fakultas kedokteran. Nak, Anda sebaiknya masuk fakultas teknik, arsitektur." Kenyataannya, setelah lewat tahun 80-90, tahun 2000-an, banyak perkembangan pekerjaan yang tadinya tidak ada di tahun 80-90 muncul. Contohnya advertising sudah semakin gencar. Oke. Lalu apalagi using technologies that haven't been invented yet. Nah, dari hasil fakta ini yang kita lihat di luar sana yang penuh dengan dinamika, penuh dengan problema, konsep di mana mungkin Bapak Ibu ingat sekolah adalah tempat menimba ilmu. Sudah old fashion. Menimba ilmu tinggal ke satu orang aja, Mbah Google. Ya. Menimba ilmu bukan lagi menjadi trendsetter, tapi mengasah skill anak. Ya, itu yang patut digarisbawahi. Oleh sebab itu, HighScope mempunyai framework tersebut, ya, agar anak-anak kita ketika mereka graduate, ketika mereka keluar ke dunia perkuliahan, dunia kerja, mereka siap. Siap dengan apa? Skill-skill ini, kita lihat. Communication skill, social problem skill, meta level reflection skill, complex thinking skill, collaboration, creativity, innovation, ethical leadership, adaptability, agility. Mungkin pada saat ini, Bapak melihat ini masih abstrak ya. Nah, kita lihat satu persatu konsepnya di balik itu seperti apa sih? Oke. Pertama, si learner outcomes ini atau skills yang kita asah anak-anak kita untuk mempersiapkan masa depan ini tujuannya adalah ketika mereka sudah masuk dunia kerja, ketika mereka masuk dunia perkuliahan, sebenarnya kita lagi mendevelop our students to become independent individuals that function effectively in the real world. Inilah yang sebenarnya kata-kata yang diucapkan oleh orang tua kita, "Nah, kamu nanti kelak harus menjadi orang mandiri." Ya, inilah. Tapi gimananya? Nah, pada saat kita duduk di bangku sekolahan yang kita setuju kita adalah produk-produk lama, kita sebenarnya learning by accident. Seharusnya learning itu by design. Nah, kita desainnya seperti apa? Skill-skill apa yang harus kita persiapkan untuk anak-anak kita? Oke, kita lihat. Oke, saya kasih gambaran tentang the problem solver. Anak-anak kita ketika sudah mempunyai skill ini, pada akhirnya mereka bisa berkomentar seperti ini. I'm friendly, I can socialize, and I can handle conflicts. Satu contoh kasus di masyarakat yang kita sudah lihat di berbagai media adalah contoh kasus tawuran SMA 6, SMA 70. Ini tidak dilakukan di sekolah-sekolah tersebut. HighScope sudah mulai di mana sejak dini di ECP. Berkembang di elementary, ya, di middle school sampai high school. Tetap karena ini penting ketika mereka masuk ke dunia masyarakat luas. Ya, si social problem skills ini yang diperlukan. Kita lihat deh,
ya di DPR MPR gimana mereka solve conflicts. Ya, they cannot because they don't know the rules, the steps. We teach them, ya our kids mulai dari ECB udah mulai. Mereka punya steps untuk resolutions to conflicts. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, the complex thinker. Nah, tadi Pak Iwan sudah memaparkan contoh-contoh anak-anak kita yang mempunyai complex thinker, ya, mempunyai ability to think, ya, complex. Hasil akhirnya seperti apa student kita itu? Mereka pada akhirnya they will respond to this. I think before deciding. I think ethically, critically before I make decisions. Ya. Lalu yang kedua, setelah mereka menjadi complex thinker, apa what next? Kita asah mereka agar menjadi creator dan innovator. Ya. Kenapa banyak kasus di sekolah-sekolah banyak adanya plagiat? Ya. Mereka hanya copy paste. Di dunia perkuliahan mereka cuma beli skripsi. Ya. Diharapkan di dunia sekarang ini kita ingin mengasah mereka untuk menjadi ini, agar informasi yang sudah ada, the existing information, menjadi information that is new. Ya. Nah, responnya apa ketika si anak ini mempunyai skill ini? Contohnya seperti ini, I have an idea, this is what I'm going to make. Ya. Lalu, complex thinking sudah ada, menjadi creator, innovator sudah ada. Nah, satu hal lagi yang sebenarnya ini menjadi nomor satu skill ketika mereka masuk dunia kerja, communication skills ini menjadi top skills yang harus didapatkan oleh semua pegawai sebenarnya, ya, pada saat ini. Gimana mereka punya ide tapi tidak bisa mengkomunikasikan, gimana mereka punya sesuatu yang ingin mereka sajikan, kontribusikan, kalau mereka tidak bisa mempersuade others to make them understand. Makanya kenapa di sini saya highlight ketika mereka punya skill ini, ya, let's be heard and understood. Artinya apa? Kita buat mereka mengerti yuk, kita buat mereka mendengarkan kita yuk. Caranya gimana? Ya ini dia. They need to have this communication skill. Or ada istilah lain, complex communication. Ya, tadi mungkin kalau kita lihat tadi gambaran project anak itu sebenarnya part of their ability to communicate in a complex way, ya. The collaborator. Nah, ini juga menjadi hal yang penting ketika mereka terjun di masyarakat, di dunia kerja, ya. They need to have this. If they don't have this, ya. Contoh kasus lah misalnya, ya, perusahaan-perusahaan besar yang masih mempunyai nama, they have this solid team, ya. That's why ketika mereka punya skill ini, they shout together we can. Ya, by doing what? By doing it effectively, responsibly, and respect each other. Ya, the ethical leader. Saya kasih contoh kasus yang sebenarnya ini juga menjadi fenomena dan ini juga sebenarnya kebanggaan orang Jakarta, yaitu pemimpin kita yang baru di DKI Jakarta, Jokowi dan Ahok. Saya kasih contoh kenapa Ahok ini saya jadikan sebagai contoh karena saya lihat dia mempunyai respons ini nih. I can lead others and set a good example for others. Timnya dia berusaha untuk mengupload video-video rapat di Pemprov DKI dengan tujuan apa? Saya sebagai pemimpin ingin menunjukkan kepada masyarakat ini loh, seperti ini loh yang menjadi pemimpin yang baik itu, ya. Contoh, ya, the ethical leader. And then adaptability and agility agent. Artinya apa? Ketika anak-anak kita sudah nanti keluar ke dalam masyarakat, ke dalam dunia kerja, diharapkan mereka bisa beradaptasi, gampang beradaptasi secara fisik dan secara mental. Ya, agility itu sebenarnya mental. They think quickly. Ketika mereka harus beradaptasi, mereka cepat berubah. Responnya seperti apa? I can flourish anytime and anywhere. Saya bisa berkembang, ya, kapan saja dan di mana saja, ya. Nah, ini yang terakhir, Bapak Ibu. Kita mendesain pembelajaran kita agar anak-anak kita menjadi meta level reflection master. Artinya apa? Skill-skill itu tidak akan terasah kalau mereka nggak punya skill yang satu ini. Artinya apa? Ketika dia
melihat dirinya sebagai social problem solver, dia melihat kelemahannya dia dong. Dia melihat kelebihannya dia dong, dibandingkan dengan yang lain. Saya sebagai social problem solver kayak gimana ya? Saya sebagai communication expert kayak gimana ya? Langsung merefleksikan diri. Nah, orang-orang yang punya skill seperti ini biasanya they know their weaknesses, ya, they know their strengths, and they know what to do with their goals. Nah, ini yang kultur ini yang kami ingin tekankan di High Scope, Bapak Ibu. Ya, mungkin itu aja, sekian dari saya. Setelah ini mungkin saya lempar ke MC. Silakan Pak Iko. Terima kasih Pak Henry. Wow, it's an eye opener for you guys. Jadi yang saya lihat begini matanya. Pembelajar abad 21. Mungkin Bapak Ibu pernah terpikir nggak dulu waktu ayah ibu, Bapak Ibu berkata jadilah dokter, jadilah insinyur. Ternyata sekarang ada yang jadi konsultannya tentang bagian bisnis atau bagian public relation yang mungkin belum ada. Atau saya juga punya teman yang kerjanya adalah sistem analis. Mungkin tahun 80 belum ada Bu ya sistem analisnya. Oke, nah untuk melengkapinya, dan ini sangat penting sekali. And this is very important. After this, we are going to have a session. So this is high scope culture, right? Learning culture in high scope, and then how students learn through project. Now, sekarang Bapak Ibu akan pergi ke kelas untuk belajar. Ya, mohon maaf tadi sudah bermain-main ya jadinya ya. Sekarang kita akan belajar. Bapak Ibu akan belajar bermain peran. So all of you will have a role play session with the teachers, real classroom teachers. They are going to escort you to the designated classes. Bapak Ibu akan dibawa ke kelas-kelas